Salam sejahtera. Kembali lagi di channel Viralin Studio. Hari ini kita akan membicarakan tentang kehidupan. Banyak keluarga kaya di dunia, dan hal ini membuat banyak orang penasaran, apa rahasia di balik kesuksesan para pengusaha ini? Dalam sebuah diskusi, terungkap bahwa setiap anak dari keluarga kaya ini sering ditanya oleh ibunya, "Nak, jika suatu hari rumahmu terbakar, apa yang akan kamu bawa untuk menyelamatkan diri?" Jika anak tersebut memilih untuk membawa barang-barang mahal, ibunya akan memberitahu mereka, yang perlu kamu bawa bukanlah uang atau perhiasan mahal, melainkan ilmu dan pola pikirmu. 5 cerita pendek berikut ini mengungkap rahasia pola pikir keluarga kaya. Jika Anda memahaminya, itu akan memberi Anda manfaat seumur hidup. Seorang filsuf pernah mengatakan, penjara terbesar di dunia adalah kesadaran pemikiran manusia. Seringkali, yang membatasi perkembangan kita adalah pola pikir kita sendiri. 5 kisah tentang berpikir cerdas yang akan saya sampaikan, memberitahu kita bahwa cara berpikir terbaik di dunia adalah dengan meruntuhkan tembok dalam berpikir, memecahkan kekakuan kognitif yang melekat pada otak, mengubah pola pikir dari berbagai sudut pandang, melihat peluang dalam kemungkinan yang tampak mustahil. Mengubah faktor-faktor yang merugikan menjadi kondisi yang menguntungkan, belajar untuk berpikir dengan sudut pandang yang berbeda atau bahkan terbalik, menemukan cara baru. Untuk mengatasi kesulitan hanya dengan mengubah sudut pandang, dan memikirkan hal-hal yang orang lain tidak berani memikirkan. Itulah saat kita bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan orang biasa. Tontonlah semua video saya. Semoga Anda mendapatkan pencerahan dari kisah-kisah ini. Kisah pertama, contoh berpikir cerdik. Sebuah kisah unik memperlihatkan kecerdikan seorang pengusaha dalam memanfaatkan situasi finansialnya. Ia memasuki sebuah bank di New York dengan maksud meminjam uang. Dialog antara si peminjam dan manajer kredit menjadi menarik. "Saya ingin meminjam uang." "Boleh," tanya sang pengusaha kepada manajer kredit. "Tentu." "Berapa banyak yang Anda ingin pinjam?" tanya sang manajer. "Hanya $1, jawab sang peminjam. "Saya bisa meminjamkan lebih dari itu jika Anda butuh asal ada jaminannya," tambah sang manajer. Dengan cepat, sang pengusaha menarik setumpuk saham obligasi pemerintah dari tasnya dan meletakkannya di atas meja manajer. Total nilai saham tersebut mencapai $500.000. "Apakah jaminan ini cukup?" tanya sang manajer. "Tentu saja cukup." "Tapi, apakah Anda serius hanya ingin meminjam $1? Tanya sang manajer heran. Sang pengusaha menjawab dengan singkat, sambil mengambil alih pembicaraan, "Ya, saya bersedia meminjam $1 dengan tingkat bunga tahunan 6%. Anda akan menerima bunga tersebut dan mengembalikan saham-saham ini kepada saya pada tahun depan." Sang manajer masih terheran-heran, kemudian menyusul sang pengusaha yang sedang meninggalkan bank. "Pak, saya benar-benar tidak mengerti. Anda memiliki $500.000 AS. Mengapa Anda hanya meminjam $1? Tanya sang manajer dengan kebingungan. Sang pengusaha hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Tidak apa-apa. Saya sudah menanyakan kepada beberapa bank sebelum datang ke bank Anda. Biaya sewa brankas mereka sangat mahal. Jadi, saya bermaksud menyimpan saham-saham ini di bank Anda. Harga sewa brankas di bank Anda sangat murah, hanya 6 sen setahun." Kisah kedua, contoh berpikir cerdik. Pada tahun 1946, seorang pengusaha dan anaknya tiba di Amerika Serikat dengan impian membangun bisnis mereka sendiri. Mereka membuka sebuah toko peralatan tembaga di Houston. Suatu hari, sang pengusaha bertanya pada putranya, "Berapa harga per pon tembaga, Nak?" Sang anak menjawab, "Harganya adalah 35 sen, pengusaha." Namun, sang pengusaha memiliki ide brilian untuk menguji keterampilan putranya. "Coba kamu buat pegangan pintu dari potongan tembaga itu," ujarnya dengan penuh keyakinan. Putra itu mengikuti petunjuk pengusahanya dan mencoba membuat pegangan pintu dari tembaga. Tak disangka, pegangan pintu yang dibuatnya itu berhasil dijual dengan harga 10 kali lipat dari harga bahan mentahnya. Bisnis tembaga mereka semakin berkembang. Sang pengusaha juga memiliki keahlian dalam membuat perangkat musik seperti drum perunggu penggetar dan lidah getar untuk jam. Bahkan, ia berhasil membuat medali Olimpiade yang dihargai tinggi. Namun, apa yang membuatnya terkenal bukanlah prestasinya dalam pembuatan barang-barang mewah, melainkan tindakannya terhadap tumpukan sampah di New York pada tahun 1974.
Ketika pemerintah Amerika memutuskan untuk merenovasi Patung Liberty, mereka meminta masyarakat untuk membersihkan sampah-sampah yang dibuang. Namun, tidak ada yang menanggapi panggilan tersebut. Sang pengusaha, yang sedang bepergian, langsung terbang ke New York setelah mendengar kabar tersebut. Melihat tumpukan balok tembaga dan kayu yang terbuang, ia langsung bertindak. Ia menandatangani kontrak dan mengorganisir pekerja untuk memilah jenis sampah. Potongan tembaga dilebur dan ditempa menjadi patung-patung kecil Liberty. Balok kayu diolah menjadi alasnya. Potongan timah dan aluminium dipakai untuk membuat kunci-kunci Times Square New York. Dalam waktu kurang dari sebulan, ia berhasil menghasilkan karya seni senilai 3,5 juta dolar, atau sekitar 80 miliar rupiah saat ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa dianggap sebagai sampah sepenuhnya. Dalam hidup, kita akan selalu dihadapkan pada situasi atau bahan, sampah, yang dianggap tidak berharga oleh orang lain. Sampah adalah sumber daya yang salah ditempatkan. Seperti yang dilakukan oleh sang pengusaha dalam kisah ini, kita bisa melihat nilai di baliknya dan mengubahnya menjadi harta karun. Jangan biarkan penilaian orang lain membuat kita putus asa. Lihatlah dengan sudut pandang baru, dan Anda akan menemukan peluang yang tak terduga. Seperti halnya orang pengusaha dalam cerita ini, kita juga bisa menyulap sampah menjadi sesuatu yang berharga. Kisah ketiga, contoh berpikir cerdik. Seorang pria parubaya yang telah pensiun merasa terganggu oleh keributan anak-anak tetangga yang bermain di halaman rumahnya, mengganggu tidurnya setiap hari. Akhirnya, suatu hari, dia memutuskan untuk berbicara dengan mereka. Dia memanggil anak-anak itu dan dengan lembut berkata, "Saya senang melihat kalian bermain di sini. Setiap hari, saya akan memberi kalian masing-masing Rp5.000. Anak-anak itu sangat bersemangat mendengar bahwa mereka bisa mendapatkan uang sambil bermain, dan mereka semakin aktif. Namun, 3 hari kemudian, dengan rasa sedih, pria itu berkata kepada mereka, "Maafkan saya, anak-anak, inflasi telah mengurangi pendapatan saya. Mulai besok, saya hanya bisa memberi kalian Rp1.000 sehari." Mendengar hal itu, semangat anak-anak itu sedikit meredup, meski tetap bermain. Seminggu kemudian, pria itu dengan hati berat berkata kepada mereka, "Saya minta maaf. Belakangan ini, saya belum menerima uang pensiun. Mulai sekarang, saya hanya bisa memberi kalian Rp500 sehari." Anak-anak itu merasa kecewa dan marah mendengar penurunan drastis ini. Mereka bersama-sama menyatakan, "Kami tidak akan datang lagi untuk menghibur Anda." Dengan cara ini, pria itu akhirnya mendapatkan kedamaian. Terkadang, menghadapi kesulitan dengan pendekatan yang keras justru bisa menjadi kontraproduktif. Seperti yang terjadi dalam cerita ini, memaksa anak-anak pergi hanya membuat mereka semakin melawan dan situasi semakin buruk. Namun, dengan mengubah pola pikir dan melihat dari sudut pandang anak-anak, serta membimbing mereka dengan lembut, akhirnya masalah bisa diselesaikan dengan baik. Cobalah belajar untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda, dan masalah akan teratasi dengan lebih harmonis, bersama dengan masalah terkait lainnya. Kisah keempat, contoh berpikir cerdik. Seorang pengangguran yang hanya fokus memelihara merpati setiap harinya didorong oleh istrinya untuk mencari pekerjaan, atau mereka akan bercerai. Namun, dia berharap ada bantuan yang akan datang untuk memelihara merpati secara gratis, dan dia yakin akan menghasilkan banyak uang dari situ. Rencananya adalah melepaskan merpati di alun-alun pusat kota yang akan segera selesai dibangun di dekat rumahnya. Dia akan menarik wisatawan dengan memberi makan merpati dan menjual pakan kepada mereka. Setelah setengah tahun, dia berhasil mengumpulkan banyak uang. Ini adalah contoh bagaimana seseorang dapat mengambil peluang bisnis yang tidak terlihat oleh semua orang. Mereka yang bisa melihat peluang dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi adalah mereka yang memahami cara meminjam kekuatan. Di sisi lain, orang yang tidak bisa melihat peluang hanya akan mengandalkan kerja keras untuk mencari uang, tanpa menggali potensi sumber daya di sekitarnya. Penting untuk menyadari bahwa kemampuan setiap orang terbatas. Ketika kita gagal mencapai tujuan meskipun sudah berusaha keras, penting untuk memperhatikan sumber daya yang tersedia di sekitar kita dan memanfaatkannya. Mengandalkan bantuan orang lain adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan kita. Kisah kelima, contoh berpikir cerdik. Seorang pengusaha terlibat dalam hutang besar kepada seorang rentenir yang sudah tua dan tidak menarik. Namun, rentenir tersebut tergila-gila pada putri cantik dari pengusaha tersebut. Rentenir kemudian mengusulkan sebuah solusi.
Saat itu, mereka berada di halaman belakang rumah pengusaha. Rentenir itu memperlihatkan dua kerikil, satu hitam dan satu putih, dan mengusulkan sebuah kesepakatan. Gadis tersebut harus mengambil satu kerikil di saku rentenir tersebut. Jika yang terpilih adalah kerikil putih, maka putri pengusaha tidak perlu menikahinya dan hutang ayahnya akan dihapus. Namun, jika yang terpilih adalah kerikil hitam, maka putri itu harus menikahi rentenir tersebut. Gadis tersebut tidak terkejut dengan usulan rentenir itu. Dia tahu, dua kerikil di saku tersebut berwarna hitam, sehingga kerikil manapun yang diambilnya pasti berwarna hitam. Dengan cerdas, sebelum semua orang bisa melihatnya, dia berpura-pura tidak sengaja menjatuhkan kerikil yang telah diambilnya. Karena banyak kerikil hitam dan putih di mana-mana dan sama sekali tidak dapat membedakan kerikil mana yang jatuh barusan. Gadis tersebut berkata kepada rentenir untuk menunjukkan sisa kerikil yang ada di sakunya. Jika berwarna putih maka yang saya ambil adalah kerikil warna hitam. Sebaliknya jika berwarna hitam maka yang saya ambil itu tentu saja berwarna putih. Sang rentenir tak berdaya. Mau tidak mau mengeluarkan sisa kerikil itu dan memang warnanya hitam. Dengan demikian, sudah pasti kerikil yang terpilih oleh gadis itu tentu saja berwarna putih. Dengan demikian, hutang ayahnya lunas dan gadis itu tidak perlu menikahi rentenir tersebut. Kisah ini menggambarkan kecerdikan gadis tersebut dalam mengatasi situasi yang sulit, dalam menemukan solusi yang menguntungkan dirinya. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan yang memerlukan kecerdasan, kecerdikan dan kreativitas untuk diatasi. Kisah-kisah yang telah kita dengar hari ini adalah contoh nyata bagaimana pola pikir yang cerdas dan inovatif dapat mengubah nasib seseorang, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dari kisah seorang pengusaha yang meminjam uang dari bank dengan cara yang cerdik, hingga kisah seorang anak yang menjadikan sampah sebagai sumber keuntungan, setiap cerita mengajarkan kita pentingnya melihat peluang dan mengambil tindakan yang bijaksana dalam menghadapi tantangan. Ketika kita terjebak dalam pola pikir yang konvensional atau terbatas, mari belajar untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, mencari solusi yang kreatif, dan menjadikan setiap kesulitan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Ingatlah, tidak ada yang mustahil jika kita memiliki kemauan dan kecerdasan untuk melihat di luar kotak dan bertindak dengan bijak. Terima kasih telah menyimak, dan semoga kisah-kisah ini memberikan inspirasi dan pencerahan bagi kita semua. Tetaplah berpikir cerdas, dan jadikan setiap langkah kita menuju kesuksesan. Jika Anda punya contoh-contoh serupa, sampaikan kepada kami untuk kami buatkan videonya. Contoh yang dibuatkan videonya akan memperoleh imbalan. Silahkan kontak admin. Ingat untuk selalu subscribe, like dan komen untuk mendapatkan video-video inspiratif lainnya. Silahkan cek deskripsi untuk bergabung dengan komunitas kami.